langsung bisa menyimpulkan dengan membuat kaidah sendiri, ya. Membuat aturan-aturan sendiri, membuat usul fikih sendiri, ya. Dan juga membuat kaidah fikih sendiri dan membuat metode ijtihad tersendiri. Beliau membuat sendiri, merumuskannya, terus mengambil hukum melalui rumus tersebut, ya. Tidak mengikuti kaidahnya imam yang lain. Begitupun nanti ternyata hasilnya hukumnya sama dengan imam yang lain, itu bertepatan saja, ya, nggak masalah. Tapi beliau tidak bertaklid atau tidak mengikuti imam yang lain, akan tetapi beliau secara independen untuk merumuskan hukum sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu mujtahid madhab, ya. Di sini sebenarnya masih ada lagi sebelum mujtahid madhab, ya. Ada yang membagi antara mujtahid madhab dan juga mujtahid muntasib. Muntasib itu berarti di atasnya mujtahid madhab, ya. Ini maksudnya muntasib itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Saifuddin. Saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya bilang akan membahas tentang ya mubtadi, ya. Di sini saya akan membahas tingkatan-tingkatan keilmuan dalam fikih, ya. Oke, di sini saya ambil di sarahnya, ya, sarahnya Fathul Qorib, yaitu kitab Bajurinya. Ini saya sekalian baca kitab, ya. Kita kan belajar baca kitab. Sebelum saya jelaskan, di sini sekalian kita belajar membaca kitab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtadi'u. Nah, ada al termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Al-mubtadi'u. Ada al nggak boleh ditanwin. Utawi mubtadi. Siapa itu mubtadi? Huwa. Jadi khobar, ya. Jadi jumlahnya ini huwa ke belakang itu jadi khobarnya. Huwa iku. Nah, iku setelah itu menjadi mubtada. Huwa iku utawi. Nah, karena yang dimaksud huwa itu adalah yang dimaksud mubtada itu huwa ke belakang, ya, dengan penjelasannya. Huwa iku utawi. Siapa huwa? Huwa itu kan isim dhamir. Isim dhamir itu pasti ada kata kembaliannya, kata ganti, ada yang digantikan. Apa kata yang digantikan? Yaitu mubtadi. Saya tulis M gitu aja. Ya, iku utawi M. Nah, iku utawi mubtadi, kayak gitu. Setelah itu, setelah mubtada harus ada khobar. Di sini jadikan khobar. Ini dibaca min atau man. Lihat kalimat setelahnya. Kalau kalimat setelahnya itu berupa fi'il atau jumlah fi'liyah, maka di sini dibaca man. Kalau isim, maka dibaca min. Ternyata di sini ada lam. Lam termasuk tanda-tanda, ya, tanda-tanda dari fi'il mudhari'. Nah, ini ada fi'il mudhari'nya. Maka di sini dibaca man. Ya. Man iku wong, ya, iku wong. Huwa utawi mubtadi, man iku wong, lam yakduru, ya, lam yakdur, qadara yakduru, lam yakduru. Man itu termasuk isim mausul. Setelah isim mausul wajib ada silah. Silah berupa jumlah yang wajib mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul, ya. Lam berarti menjadi isim mausulnya. Atau menjadi silahnya, ya. Menjadi silahnya. Man isim mausul, ini menjadi silahnya. Lam yakdur, kang durung mampu sopo. Nah, ini menjadi apa namanya, istilahnya dhamir yang kembali kepada isim mausul, ya. Sopo man, sopo huwa itu kembali ke man. Sopo man atau sopo man kita aja, ya, sopo man. Nah, kang durung mampu sopo man, durung mampu ala huruf jar, ya, ala taswi ril
alati, ya. Jar majrur, majrur di sini juga menjadi mudhof, maka nggak boleh ditanwin, di sini menjadi mudhof ilaih. Nakirah bertemu makrifat digabungkan, dijadikan idhofah, mudhof mudhof ilaih. Ala taswiril mas'alati, ing atase nggambarake masalah atau ing atase njelasake masalah atau permasalahan, ing atase njelasake permasalahan. Adapun mubtadi yaitu orang yang belum mampu untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya, itu yang disebut mubtadi. Atau mudahnya mubtadi itu adalah orang yang baru belajar. Ibtidaiyah lah mudahnya seperti itu, orang yang baru belajar. Jadi belum bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam fikih ya. Kalau di sini kan yang dibahas fikih berarti dalam fikih belum bisa. Maka di sini adalah orang yang masih pemula sekali, orang yang masih baru belajar. Itulah yang disebut mubtadi. Oleh karena itu, ketika mempelajari Fathul Qorib ya, di sini kan dikhususkan untuk mubtadi. Maka di situ ya otomatis kitabnya di situ masih belum menjelaskan yang namanya dalil-dalilnya di situ ya. Kalau dicari dalil-dalilnya di kitabnya ya nggak ketemu ya, tapi di syarahnya ya ada dalil-dalilnya. Tapi kalau di kitab Fathul Qoribnya nggak ketemu karena itu masih untuk tingkatan pemula ya, seperti itu. Dah, lanjut. Wal mutawassitu ya. Mutafa'ilun. Utawi al mutawassit. Nah, ini tingkatan yang kedua. Iku utawi mutawassit ya, saya kasih misalnya S gitu aja ya, S. Nah, gini aja ya. Man iku wong qadaro. Ah, ini qadaro. Nah, di sini tadi yang lam yakdur ini amil jazm ya, yang menjazmkan fi'il mudhari'. Udah. Nah, kalau di sini tidak ada lamnya dan ini termasuk fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni. Qadaro kang, jadi silah kang wis mampu sapa man. Nah, kang wis mampu sapa man ala taswiril mas'alati, ing atase njelasake masalah, nah, atau menguraikan masalah. Tapi masih ada lanjutannya. Walam yakduru, lan durung mampu sapa man yang dimaksud mutawassit ya. Sapa man ala iqamatid dalili ing atase njumenengake dalil utawa ing atase mbuktekke dalil. Ala iqamatid dalili ing atase mbuktekake dalil atau mengungkapkan dalil. Belum mampu untuk mengungkapkan dalil. Alaiha ing atase masalah. Saya kasih gini ya, yang atasnya masalah. Dah. Terjemah dulu. Adapun mutawassit, al-mutawassit yaitu orang yang sudah mampu untuk menjelaskan permasalahan atau menguraikan permasalahan. Akan tetapi belum mampu untuk mengungkapkan dalil atau membuktikan dalilnya ya, terhadap permasalahan tersebut. Lanjut. Wal muntahi, tingkatan yang ketiga. Wal muntahi utawi al muntahi huwa iku utawi al muntahi, saya kasih A. Man iku wong
isim mausul. Qadara kang wis mampu sapa man ala taswiril mas'alati ing atase jelasake permasalahan wa ala iqamatit dalili. Ya, isim nakirah bertemu makrifat jadikan idhofah. Lan wis mampu ngungkapake dalil utawa jumenengake dalil utawa mbuktekake dalil. Lan mampu mbuktekake dalil alaiha ing atase masalah, ya, ing atase masalah. Dah sampai situ terjemah. Adapun al-muntahi tingkatan yang ketiga, yaitu orang yang sudah mampu untuk menjelaskan atau menguraikan suatu permasalahan yang dihadapi dan juga mampu mengungkapkan dalilnya atau membuktikan dalilnya atau dalil atasnya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Waman, ya, waman qadaro. Waman qadaro ala tarjihil aqwali. Ya, fahuwa dah dulu. Waman utawi, ya, utawi wong qadaro kang silahnya isim mausul, setelah isim mausul harus ada silah. Silah berupa jumlah. Qadaro kang mampu sopo. Nah ini ya, sopo man. Kang mampu sopo man ala tarjihil aqwali ing atase ngunggulake pira-pira pendapat. Pira-pira pendapat, ya, pira-pira pendapate imam madhab. Dah. Jadi fahuwa masih lanjut ya. Fahuwa mongko iku utawi man. Nah, khobarnya di sini. Mongko iku utawi man, khobarnya ini ya. Mongko iku utawi man mujtahidul fatwa. Dul fatwa. Iku aran, iku diarani mujtahid fatwa. Kan Nawawi ya. Yaknya yak nisbat ya. Kan Nawawi kaya Imam Nawawi wa Rafi'i. Dan Imam Rafi'i. Ya. Jadi yang keempat berarti ya, yang keempat di sini yaitu orang yang sudah mampu untuk mengunggulkan beberapa pendapat ya, beberapa pendapat dalam artian disaring, ditarjih itu disaring pendapat yang lebih kuat, yang lebih unggul, yang kurang unggul, kayak gitu ya, disaring seperti itu ya. Nah, ketika bisa mengunggulkan salah satu dari pada pendapatnya imam madhab atau mujtahid madhab ya, para mujtahid madhab, maka di situ disebut namanya mujtahid fatwa, kayak gitu ya, mujtahid fatwa. Siapa contohnya? Seperti contoh Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Lanjutannya, waman. Lagi waman isim mausul. Waman utawi wong qadaro kang mampu sapa man. Kang mampu sapa man alas tin batil furu'i. Alas tin batil furu'i. Nah, ing atase ngalap piro-piro hukum syariat min
qawaidi imamihi, saking pira-pira kaidahe utawa aturane, saking pira-pira kaidahe imame man. Fahuwa mongko iku utawi man yang ini ya, man yang ini. Mujtahidul mazhabi, iku diarani atau iku jeneng mujtahid madhab. Jadi yang disebut mujtahid madhab adalah orang yang sudah mampu menggali hukum-hukum syariat, ya, menggali cabang-cabang hukum syariat melalui kaidah-kaidahnya kaidah imamnya, ya. Kayak gitu. Jadi dari kaidah-kaidahnya, kalau Imam Syafi'i berarti dari kaidahnya Imam Syafi'i, ya. Dari kaidah-kaidahnya yang sudah dirumuskan oleh Imam Syafi'i, terus beliau itu mampu untuk mengambil hukum, apakah hukumnya wajib, sunnah, ataupun yang lain, kayak gitu ya. Udah, lanjut. Waman utawi wong qadara kang mampu sapa man alas tinbatil ahkami, ing atase ngalap pira-pira hukum minal kitabi saking Al-Qur'an, ya, minal kitabi saking Al-Qur'an, was sunnati lan sunnah lan hadis atau lan sunnah, maksudnya sunnah itu hadis, kitab itu maksudnya Al-Qur'an. Fahuwa mongko iku utawi man yang ini ya, yang terakhir, mujtahidun iku aran mujtahid ijtihadan kelawan ijtihad temenan mutlakon kang dan mutlaka kaya utawa kang mutlak. Maksudnya ya biasa disebut dengan mujtahid mutlak. Siapa itu mujtahid mutlak? Yaitu orang yang sudah mampu untuk menggali hukum atau menggali hukum langsung dari sumbernya, yaitu dari Al-Qur'an dan hadis, independen menurut sendiri, tidak mengikuti yang lain, tidak taklid, dalam artian mereka merumuskan sendiri, ya. Beliau ini merumuskan sendiri kaidah-kaidahnya, ya, kaidah fikihnya dan usul-usul fikihnya. Maka di situ yang disebut dengan mujtahid mutlak. Oke, setelah ini saya jelaskan sedikit aja secara kesimpulan, balik dari bawah ke atas ya, biar lebih jelas. Mudahnya gini, yang dinamakan mujtahid mutlak itu adalah, ya, orang yang bisa langsung mengambil atau menyimpulkan hukum langsung dari sumbernya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis ataupun dua-duanya, ya. Di situ langsung bisa menyimpulkan dengan membuat kaidah sendiri, ya, membuat aturan-aturan sendiri, membuat usul fikih sendiri, ya, dan juga membuat kaidah fikih sendiri dan membuat metode ijtihad tersendiri. Beliau membuat sendiri, merumuskannya, terus mengambil hukum melalui rumus tersebut, ya. Tidak mengikuti kaidahnya imam yang lain. Begitupun nanti ternyata hasilnya hukumnya sama dengan imam yang lain, itu bertepatan saja, ya, nggak masalah. Tapi beliau tidak bertaklid atau tidak mengikuti imam yang lain, akan tetapi beliau secara independen untuk merumuskan hukum sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu mujtahid madhab, ya. Di sini sebenarnya masih ada lagi sebelum mujtahid madhab, ya. Ada yang membagi antara mujtahid madhab dan juga mujtahid muntasib. Muntasib itu berarti di atasnya mujtahid madhab, ya. Ini
maksudnya muntasib itu bagaimana? Mudahnya seperti ini. Misalnya tadi yang mujtahid mutlak Imam Syafi'i misalnya kan ya, karena di sini yang dibahas adalah mazhabnya Syafi'i. Ini apa namanya mujtahid muntasib? Muntasib itu maksudnya mengikuti tapi cuma dalam kaidahnya saja, atau yang sudah dirumuskan, ya, yang dirumuskan bagaimana cara mengambil atau menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Hanya mengambil itunya saja, kaidahnya saja. Begitupun hasilnya itu tidak mengikuti atau tidak bertaklid, ataupun dalil-dalilnya juga tidak mengikuti. Beliau cuman mengambil aturan-aturannya saja. Seperti itu. Makanya nanti mungkin ya sama dengan pendapatnya mujtahid mutlak, mungkin juga berbeda. Itu tidak masalah, tapi berarti masih dalam madhab Syafi'i, masuk dalam madhab Syafi'i, cuman di sini kadang-kadang pendapatnya berbeda. Itu tidak masalah ya. Makanya kadang-kadang pendapatnya kok ada pendapatnya imam kok berbeda-beda ya seperti ini. Ya, jadi nggak masalah. Terus syaratnya bagaimana? Kok imam-imam tersebut? Ya otomatis syaratnya harus mengetahui yang namanya Al-Quran dan hadis beserta cabang-cabang ilmunya semuanya, ya, yang intinya yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmunya harus mengetahui. Selain itu otomatis juga harus mengetahui ijma' atau kesepakatan ulama pendahulunya, harus mengetahui, dan juga perkhilafan di antara para ulama, harus mengetahui itu semua. Seperti itu ya. Terus ya selain itu harus wajib bisa bahasa Arab dan lain sebagainya lah ya. Intinya ilmu-ilmu yang mendukung tentang hal tersebut. Terus yang ketiga berarti ya, 1, 2 berarti yang ketiga. Yang ketiga berarti mujtahid madhab. Mujtahid madhab di sini yang dimaksud adalah beliau ya, atau mujtahid madhab ini mengikuti kaidah-kaidahnya mujtahid mutlak, dan juga furuk-furuknya mengikuti semua, aturan-aturannya itu diikuti semua, dan dalil-dalilnya mengikuti. Akan tetapi beliau bisa merumuskan hukum-hukum yang baru atau permasalahan-permasalahan yang baru yang belum dibahas oleh pendahulunya, ya, oleh imamnya, yang belum dibahas, bisa membahas, bisa menyimpulkan sesuai dengan apa yang dilakukan atau sesuai dengan aturannya imam mujtahid mutlak, seperti itu ya, bisa merumuskan permasalahan-permasalahan yang baru, seperti itu. Terus lanjutannya juga ada yang namanya mujtahid fatwa. Nah, mujtahid fatwa atau tarjih lah ya, tarjih wal fatwa, mudahnya seperti itu. Itu beliau itu tidak jarang atau tidak biasa menggunakan yang namanya kaidah, aturan-aturan ya, tapi mengetahui kaidahnya ya, atau aturan-aturan yang dirumuskan oleh mujtahid mutlak. Akan tetapi beliau itu lebih cenderung beliau itu mengunggulkan. Kan tadi kan ada mujtahid muntasib, mujtahid madhab ya, juga mujtahid mutlak, kan seperti itu. Nah, ketika ada perbedaan di kalangan intern ya antar mazhab Syafi'i, perbedaan pendapat. Nah, ini yang namanya mujtahid fatwa ini diteliti di situ. Diteliti mana yang lebih unggul, mana yang lebih kuat pendapatnya, seperti itu. Beliau bisa mengunggulkan ya, mempunyai kemampuan mengunggulkan mana pendapat yang lebih kuat dan mana yang pendapat yang kurang kuat, seperti itu ya. Nah, ini yang disebut mujtahid fatwa. Otomatis juga harus mengetahui perkhilafannya, juga hafal yang namanya madhabnya atau imam madhabnya yang mujtahid muntasib ataupun mujtahid madhab tadi ya, seperti itu. Nah, terus kelanjutannya tadi yaitu mujtahid yang namanya muntahi. Ya, muntahi. Bukan mujtahid ya, kalau muntahi sudah bukan mujtahid ya, muntahi. Ini ya, lanjutannya muntahi. Kalau muntahi itu bukan mujtahid sudah ya. Kalau ini cuman istilahnya menukil-nukil saja ya. Kebanyakan menukilnya ya dari
mujtahid fatwa, mudahnya seperti itu. Menukil-menukil saja terus disampaikan. Nah, ini yang biasanya ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai ataupun ulama-ulama zaman sekarang rata-rata ya masih tingkatannya muntahi. Ada yang lebih rendah lagi tingkatannya, yaitu yang namanya mutawasid. Lah, mutawasid itu kalau yang muntahi tadi harus mengetahui, kalau muntahi ya, selain dia menukil, tapi juga dia mengetahui dalil-dalilnya, sekaligus dalil-dalilnya dia tahu. Nah, terus yang lebih rendah lagi yaitu mutawasid. Kalau mutawasid itu bisa menguraikan segala permasalahannya, masalah-masalah furuk-furuknya, ya, masalah fikih di kalangan madhabnya ya. Akan tetapi belum bisa yang namanya memunculkan atau istilahnya belum bisa mengungkapkan ya, mudahnya belum bisa mengungkapkan dalilnya, akan tetapi belum bisa mengungkapkan dalilnya, tapi sudah bisa mengurai seperti itu ya segala permasalahan yang dihadapi seperti itu. Terus yang terakhir yaitu mubtadi. Lah, ini mubtadi inilah kalangan kita ya yang masih dalam kalangan tahap belajar. Kita cuman ya ikut yang sudah dinukil oleh mereka ini, kita mengikut sudah matangnya mudahnya seperti itu. Bagaimana sholat, rukunnya ada berapa, caranya sholat bagaimana, caranya wudhu bagaimana, seperti itu ya. Itu masih dalam kalangan yang namanya mubtadi. Nah, terus apakah yang namanya mubtadi itu berarti tidak mengikuti Al-Quran hadis? Ya bukan seperti itu, karena kita ada urutannya ya. Tetap kita mengikuti Al-Quran hadis, akan tetapi kita ambil matangnya yang sudah dirumuskan oleh mereka ini ya, mujtahid madhab ini. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, semoga paham. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau ada kesalahan ataupun yang lain silahkan bisa dibetulkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.